Oke, selamat sore, selamat malam kawan-kawan semua. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya melihat market jenuh, tentunya karena gara-gara perang. Kalian jangan khawatir, perang itu akan ada selesainya ya. Dulu juga pernah mengalami perang Ukraina, juga kripto nggak scam. Kita langsung saja lihat penjualan jual belinya di Indodax yang market cap kecil aja sangat rame. Saya bilang kecil untuk urusan global karena ini rankingnya 70-an ya, apalagi kalau di market yang besar kayak apa transaksinya ya. Jadi kita lihat bersama di Indodax yang masuk kripto dengan 50 juta, 200 juta sampai 600 juta, 700 juta, ini yang kuning-kuning ini order buy sangat rame sekali. Kita nggak perlu khawatir, tinggal tunggu waktu saja. Saya rasa akan jadi besar. Ini meme coin PP itu bukan meme coin sembarangan, yang mana dulu BTC juga adalah meme coin. Dulu BTC sejarahnya nggak akan ada orang percaya akan menjadi harga miliaran. Sama seperti meme coin PP, sekarang pun banyak yang tidak percaya kalau nanti naik jutaan persen kalian mau apa. Maka saya harap kalian jangan mudah goyah, mudah CL, nanti akan menyesal. Tinggal nunggu waktu saja. Dengan perdagangan di Indodax saja orang percaya masuk kripto gila-gilaan, pasti dia dengan riset yang tidak sembarangan. 200 juta, 600 juta, ramai sekali perdagangan di Indodax. Jual belinya PP masih hidup, ini menandakan sampai yang ratusan juta, bahkan ini 700 juta order beli ini sampai 700 juta, kawan lihat sendiri ya. Jadi sangat rame, jadi bukan sepi. PP tetap akan kita jadikan cuan asal kita sabar. Akan tetapi kalian tetap dior, saya hanya mereview sebatas yang saya tahu. Maka risiko kerugian ditanggung masing-masing, karena di dalam bermain kripto sangat berisiko tinggi. Bisa cuan mendadak, juga bisa mati mendadak. 247 juta, 51 juta, sangat rame yang masuk di Indodax. Ini bukan ngomong kosong, ini orang transaksi jual beli, order beli 104 juta, bahkan 700 juta, semua ada di Indodax. Ini lagi berjalan dengan fakta nyata yang ada ya. Juga kita akan lihat juga dengan berita-berita yang lainnya untuk menyemangati kalian. PP kalau melihat dari target TA ini yang ada ini, nanti akan terjadi triple bottom ini di luar ini, dan ini terjadi yang trendline, yang garis trendline ini saya katakan Martini jengking, arahnya pump ke atas. Ini yang tanda merah ke atas, anak panah merah ini udah terjadi, dan ini lagi turun jengking ke bawah lagi Martini jengkingnya, dan nanti akan terjadi seperti yang kita lihat panah hijau ini, arahnya juga akan saya rasakan ke atas. Tinggal menunggu momen saja, ya, yang mana memang lagi gila-gilanya di Israel yang serang Iran, saling tempur sangat mematikan, dan saya rasa tanpa ada dukungan AS, Israel tidak akan menang, dan harus berpikir berkali-kali lipat, beribu-ribu kali berpikir Trump kalau mau membantu Israel akan menghadapi Cina, Rusia, juga Korea Utara. Saya rasa dia nggak mau jadi tumbal juga untuk Israel. Kalau saya lihat dengan Trump yang memberikan informasi menunggu 2 minggu ke depan untuk mengambil keputusan mau membela Israel atau enggak, itu menandakan secara psikis itu sudah mundur bendera putih secara halus ya. Mana mungkin kondisi darurat perang kok sampai menunggu 2 minggu, apakah enggak sudah pada mati Israel ataupun perang sudah bubar ya. Ini biasalah, nggak bisa jadikan pedoman omongan si Trump. Jadi nggak perlu khawatir, perang tetap akan berhenti. Kalau si Trump membantu AS membantu Israel, yang terjadi bahaya. Memang sudah bosan hidup apa, nuklir keluar ya sama-sama bunuh diri rame-rame gitu aja. Jadi saya rasa dia orang cerdas, orang pinter, nggak mau mati konyol sekarang lah ya. Sabar, dulu juga isunya waktu perang Ukraina begitu, akan nuklir nyatanya yang nggak ada ya.
Itu kita lihat TA ini, Martini jengking ini, ngaceng yang tanda anak merah, anak panah merah, dan ini kemudian Martini jengking lagi, ini akan ada arah hijau yang ke atas. Sama di arah merah ini juga pertamanya di banting ke bawah dulu di area merah, ini sama juga sekarang di area merah ini yang pattern kecil ini kemudian pump ke atas ya. Itu kalau lihatnya seperti itu. Kita lihat juga dengan holdernya yang 13 hari ini meningkat 1000 holder per hari. Ini ada 433.000 sekian. Dengan kapitalisasinya masih bagus ya, naik turunnya antara 69 triliun sampai 71 triliun, hanya di situ-situ saja. Ya kita harus sabar, tinggal tunggu waktu. Kalau memang rezeki nggak akan kemana, saya rasa kalau memang jatah rezeki kita di PP, dan PP terbaik menurut saya. Yang saya takutkan PP ini menjadi meme coin BTC itu benar fakta, karena dulu BTC meme coin. Kenapa menjadi meme coinnya BTC? Kalau kita melihat sejarah koin-koin maaf ya yang scam kan banyak, koin-koin kentut yang bikin rungkat rugi. Lah ini akan diwadahi di PP. Jadi biar nanti kerugian yang mengurangi orang-orang yang tertipu di meme coin nanti diwadahi di PP, maka PP harganya nggak akan terkira naiknya ke depan. Kalau memang jadi meme coinnya BTC, maka PP akan bermasa panjang karena dipegang juga di samping koin displasi, yang mana juga termasuk depnya sudah melepaskan semua dan ada mekanisme pembakaran secara otomatis. Jadi apalagi yang perlu ditakutkan, dan ini juga untuk menghimbau orang-orang pemula agar tahu kondisi kripto sangat berisiko tinggi dan sensitif sekali ketika ada secara makroekonomi ataupun geopolitik global menjadi sekarang lagi kacau belekutakan lah ya. Kita tunggu sampai pembalikan arah untuk juga kita menguji mental kita dalam bermain kripto ya, psikis kita, emosi kita, kesabaran kita di sini lagi diuji untuk belajar. Mungkin itu. Paus menguasai 46%. Jadi kita menguasai retail 54%. Artinya bagus, bukan dikuasai Paus semua. Itu bisa bahaya, bisa didam ya. Kita sabar, yang jual sampai 600 miliar pun PP itu nggak goyah. Ya kita harus sabar, tinggal tunggu waktu, tunggu momen. Saya rasa tinggal tunggu momen sajalah. Ya soal waktu saja. Ya kalau kita lihat berita-berita di sini, ngapain kita takut ya. Ini juga bahwa PP akan mengulang pola HNS terbaik. Ini menunjukkan bahwa terobosan segera terjadi, hanya masalah waktu aja kawan-kawan. Ya, ini hanya masalah waktu saja. Kalau kita melihat TA ini juga arahnya ini akan tinggal tunggu waktu, sangat positif. Secara TA itu bagus semua. Cuma sayangnya ini ada perang saja. Saya harap perang ini segera libur gitu ya. Perang kok libur, iki piye. Ya ini juga ada berita yang menarik. Si Elon mendukung PP lagi. Ini posting PP nggak habis-habisnya. Ya yang lain perang, ini Elon posting PP terus. Wah betul-betul mantap ini. Ini menarik menurut saya ya. Tunggu sebentar, kita masuk ke webnya. Jadi apakah Elon Musk mendukung PP Coin? Ini bukan keus ya, ini betul-betul emas ini. Wah, beberapa. PP mengalami kenaikan harga signifikan pada hari Kamis, naik 3% tak lama setelah Elon Musk mengunggah gambar di Twitternya. Seekor katak sedang merokok. Pengaruh emas pada pasar mata uang kripto ini terdokumentasi dengan baik, seringkali menyebabkan lonjakan harga dengan unggahan yang samar atau lucu. Sementara meme coin bertema kodok tersebut memperoleh dorongan dari unggahan spekulasi telah berkembang seputar keterlibatan Musk dengan PP. Saya dengar-dengar PP itu mempunyai Musk juga mempunyai investasi di PP. Elon Musk seorang investor PP. Elon Musk telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap harga PP, meme coin yang terpopuler dalam beberapa kesempatan. Pada akhir tahun 2024, miliarder teknologi tersebut mengunggah
akun Twitternya menjadi kekeus pada waktu itu, hanya ngaceng sebentar kekeus ya, sekarang tenggelam lagi. Masih yang kita harapkan di PP Coin yang asli ini kawan ya. Jadi kita harus bersabar, tunggu sampai pump kembali. Ya, jual beli di Indodax masih bagus. Kalau kita lihat TA-nya di sini juga untuk yang weekly-nya itu kondisinya masih bagus. Kalau kita lihat sejenak di sini, ya ini adalah bendera Martini Jengking, sama tadi yang saya sebutkan dari CMC itu, ya Martini Jengking ini, ya ini pertamanya juga awalnya di sini Martini Jengking sama ya Martini Jengking, ini jengking-jengkingan Martini namanya ya di sini. Ya, ngapain kita serius juga lagi kondisinya perang ya, ini kan begini-begini kan ya, tahu-tahunya cerot gitu ya, ini sama yang diharapkan begini cerot gitu ya, begitu pokoknya cerot saja. Kalau di Israel kan dar didor tembak-tembakan perang ya, lihat tuh, wah jual belinya terjual lagi tuh 300 juta 340 juta, rame nih ya. Pembelinya tuh gila, 100 juta, 70 juta, mantap pokoknya order belinya 800 juta. Wow, mantap ini. Ya, masuk di 0,164 ini 500 juta lagi. Wah, jangan kita takut, ini koin yang cukup menarik menurut saya ya. Kita tunggu pump saja. Kalau kita lihat juga dengan awan icik liwir ya sangat bagus kalau menurut saya. Karena ini kalau nggak perang itu perkiraan saya bulan ini udah terbang ke Yogyakarta. Itu pesawat Mas Bro, terbang ke Tegal nggak ada bandara, adanya perahu Jungkong. Wah, ini arahnya memang ke atas, ini udah konfirmasi di sini apa namanya, cross yang biru itu gunting merah ke atas, arahnya ke atas. Kalau kita web alert juga satu naik, dua turun, tiga pumpnya lebih besar daripada yang kedua di sini. Itu aja mungkin yang saya sampaikan. Tetap semangat, tetap yakin, nggak perlu takut. Yang mana koin PP adalah the next doge. Kita melihat harganya seperti ini, tapi tahu-tahu nanti naiknya sampai jutaan persen bagaimana dengan dukungan Elon ini ya. Elon aja masuk ke PP kawan, aduh maknyos ya. Mungkin itu aja, tetap semangat, tetap yakin, tunggu waktu. Mudah-mudahan perang segera berakhir. Kita ngaceng semua, cuan semua. Kalau Juli ngaceng tinggi, kita gunting dulu. Kemudian Juli awal Agustus, akhir Juli awal Agustus, kemudian banting, kita masuk lagi. Panen terbesarnya nanti mungkin di akhir tahun. Mungkin itu aja, tetap semangat, tetap yakin. Kalau rezeki nggak akan kemana-mana, tetap kalian dior, riset sendiri ya. Risiko masing-masing dalam bermain kripto berisiko tinggi dan sangat berbahaya, bisa kaya mendadak, bisa juga terjungkal mendadak. Oke, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Mas Bro hanya mereview sebatas yang saya tahu, semua tanggung jawab masing-masing. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.